Berikut saya akan memberikan panduan pengisian untuk aplikasi manajemen keuangan jasa dan dagang. Jasa dan dagang ini untuk secara usaha banyak contohnya ya, seperti bengkel, ada jasa bengkelnya, kemudian jual spare part ataupun aksesorisnya, kemudian klinik, ada jasa dokternya, kemudian ada jual obat-obatan, dan banyak lagi yang lainnya. Di sini uh, saya akan menggunakan contoh dengan yang sudah ada isiannya adalah klinik, dan itu ada klinik gigi, sedangkan ini saya akan mulai pengisiannya dari file kosongnya. Tapi nanti saya akan switch bolak-balik antara file yang kosong maupun yang sudah ada isiannya. Kita mulai dari data usaha. Ini adalah modul di mana teman-teman bisa mengisikan data pembukuan, jadi awal pembukuan, dan ini bisa mulai dari tanggal berapa saja. Jadi tidak harus mulai dari Januari. Sebagai contoh di sini saya isi tanggal awalnya 1 November 2018, dan perhatikan cara pengisiannya itu ditulisnya ya, kalau kita lihat di sini, ini formatnya format tanggal ya. Jadi pengisiannya dipastikan harus format tanggal, dan biasanya karena bahasa Inggris kita ngetiknya menggunakan bahasa Inggris. Nanti akan berubah sendiri menjadi bahasa Indonesia. Sebagai contoh, saya misalnya ketik 1 Februari ya, kalau saya ketik seperti ini, 1 Februari 18 gitu misalnya. Kalau kita lihat di sini, ini tulisnya 1 Februari 18 ya. Itu tidak akan terbaca. Jadi kalau kita lihat di bagian laporan, nah ini keluarnya value, ini artinya tanggal awal pembukuannya tidak bisa dibaca karena bukan format tanggal. Nah, jadi kita mengisinya cukup 1 Feb atau menggunakan belakangnya Y1 Februari karena bahasa Inggris. Nanti dia akan berubah sendiri secara otomatis ya menjadi bahasa Indonesia. Ini kan berubah menjadi bahasa Indonesia nih Februari. Dan kalau kita lihat di sini formatnya format tanggal. Dan kalau kita lihat di laporan laba rugi bulanan misalnya, ini menyesuaikan mengikuti ya. Itu untuk data usaha pengisian bagian modul setup awalnya. Nah, kemudian di sini ada data perusahaan. Ini kita bisa isi nama usahanya. Misalnya kalau karena ini klinik gigi, misalnya saya isi namanya seperti ini ya. Alamat Jalan Terang, Kota Bandung gitu misalnya. Nah, nama ini akan muncul sebagai judul di setiap laporan. Ya, perhatikan semuanya muncul namanya usaha di bagian atas. Sedangkan kalau nama kotanya itu nanti akan muncul di bagian tanda terima. Kita lihat di tanda terima. Nah, di sini Jalan Terang Bandung. Jadi kalau ini dilengkapi datanya ini akan muncul di tanda terima, sedangkan judulnya paling atas akan muncul di laporan. Oke, itu untuk yang setup awal. Selanjutnya saya akan masuk ke modul daftar pelanggan. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan nama pelanggan, terutama pelanggan yang mempunyai piutang. Jadi kita bisa ngisi 001, kemudian namanya Adnan misalnya. Nah, di sini ada institusi pembayaran. Yang dimaksud institusi pembayaran di sini apa? Di sini kan masih kosong ya. Ini adalah daftar, jadi ini kebetulan klinik gigi. Jadi kalau misalnya pasiennya namanya Adnan, kemudian yang membayarkannya adalah perusahaan atau asuransi, ini bisa diisi. Ya. Nah, mengisinya di mana? Di daftar institusi pembayaran. Jadi saya lewat dulu ya. Ini tidak belum tentu ada di semua aplikasi ya. Jadi ini kebetulan karena klinik ada yang seperti itu, maka masuk. Tapi modul ini belum tentu ada di semua aplikasi jasa dan dagang, ataupun jasa dan dagang. Jasa saja ataupun dagang saja. Jadi misalnya ini ID 001, misalnya asuransi Allianz. Ya. Jadi kalau kita kembali ke daftar pelanggan, ini kita pilih, ini kita lihat, ini sudah ada asuransi Allianz. Ya. Kemudian keterangan ini bebas. Nah, kemudian ada satu tambahan di sini yaitu kalau memang ada, jadi ini kan pembukuan dimulai November. Kemudian kalau melanjutkan dari pembukuan tahun sebelumnya atau sudah ada catatannya dan ada hutangnya, ini bisa diisi. Nah, ini nomor invoice-nya ya bisa diisi, nanti saya masuk ke nomor invoice. Nah, di sini misalnya untuk tahun lalu ada invoice, saya tulis saja invoice TL
001 ya. Jadi nanti bisa diisi seluruh nomor invoice yang mau di-track piutangnya, ataupun nanti jadi referensi di transaksi. Oke, saya kembali ke daftar pelanggan dulu. Di sini nomor invoice tadi 001. Nah, kemudian di sini pilih nama yang memang masih ada piutang tahun lalu dan ingin di-track. Misalnya tadi Adnan. Tapi ini kan semua data yang ada di sini, jadi tinggal dipilih. Jadi tidak harus baris satu ini sama dengan baris satu ini enggak. Ini beda. Ya. Kemudian di sini jatuh tempo bisa diisi, misalnya total piutangnya 1 juta, total pembayarannya 500.000, berarti sisa piutangnya 500.000. Kemudian untuk daftar supplier. Pada dasarnya cara pengisiannya sama dengan pengisian daftar pelanggan. Jadi tinggal isikan ID-nya, kemudian nama suppliernya, kemudian nomor PO-nya. Tadi harus diisi juga sama di daftar nomor dokumen untuk PO tahun sebelumnya. Ya. Jadi tujuannya apa? Baik daftar pelanggan maupun daftar PO perlu diisi. Karena nanti di sini kan kita mau nge-track juga. Jadi kalau kita lihat di daftar invoice ya, ini ada PO dengan nomor sekian. Jadi kalau nanti kita lakukan pembayaran di transaksi, nanti bisa ke rekap secara otomatis. Jadi nomor dokumennya harus diisi. Jadi kalau kita di sini, kita bisa pilih nomor PO-nya, kemudian namanya ya, misalnya sama ya, ABC. Perhatikan ini, kebetulan contohnya seperti ini, tapi tidak berarti bahwa ini harus satu baris yang sama. Karena kalau diperhatikan ke bawah, ini jumlah PO tahun lalunya berbeda. Ya. Karena ini seluruh nama pelanggan, ini hanya pelanggan yang punya hutang di tahun sebelumnya. Kita lihat total hutangnya sama, misalnya ada 1 juta, kemudian ini 500.000, ini sisa 500.000. Ini kalau kita lihat ke daftar supplier, hutang supplier, ya, ini muncul. Mungkin juga kalau kita lihat di purchase order, ini ada muncul sesuai nomor PO-nya. Ya. Itu untuk daftar supplier. Ini kemudian kita masuk ke daftar nomor dokumen. Tadi kita sudah isi invoice 001 yang tahun lalu sama PO 001. Kita bisa isi untuk yang tahun sekarang misalnya. Ini PO. Kemudian kita mengisi kwitansi. Kemudian kita mengisi titip jual. Sama ya, untuk titip jual, ini untuk nomor-nomor ini akan muncul kolomnya tergantung aplikasi yang dibeli. Ini belum tentu ada di aplikasi jasa saja, atau dagang saja, atau pilihan di jasa dan dagang. Jadi tidak semua kolom ini ada, ya perhatikan ya. Ini titip jual, misalnya TT001, ini slip gaji SL001. Oke, saya akan jelaskan di sini referensinya kemana saja. Jadi invoice ini akan menjadi pilihan di bagian penjualan. Ya. Kita lihat, jadi tidak ada di transaksi yang lain. Kemudian untuk PO juga hanya akan muncul di transaksi pembelian. Ya. Jadi tidak muncul di tempat yang lain. Kemudian untuk kwitansi, dia akan menjadi referensi di penerimaan dan pengeluaran. Ya, ini ada nomor kwitansi. Jadi penerimaan pengeluaran kita bisa buatkan kwitansinya berdasarkan data yang diisikan di sini. Kemudian titip jual, ini kita bisa masuk ke titip jual. Ya. Nah, ini nanti akan jadi referensi di titip jual. Ini, ya. Kemudian terakhir slip gaji, ini referensi di pengisian THP karyawan, ya, nomor slip gaji. Kemudian nanti baik nomor-nomor yang sudah dipilih itu, sudah diisikan di transaksi itu bisa kita cetak dengan memilih nomornya. Kita pilih nomornya, ini kita bisa cetak atau jadi arsip ya. PO juga sama, kita pilih nomor PO-nya. Kwitansi juga sama, kita pilih nomor kwitansinya. Demikian juga slip gaji.
Ya. Kita pilih nomor slip gajinya untuk memunculkan data dari karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar akun keuangan. Ya. Di sini sudah disiapkan akun neraca dan laba rugi. Nah, akun-akunnya ini terbatas, ya, dan masing-masing akun ini mempunyai rumusnya masing-masing. Jadi makanya ini tidak bisa di-insert untuk pada penambahan akun baru ataupun dirubah yang bukan peruntukannya. Yang bukan peruntukannya itu dalam arti ini akunnya bank ada 5, tapi kemudian mau dirubah ini untuk piutang. Atau karena akun banknya kurang, piutang usaha dijadikan akun bank. Rumusnya berbeda, jadi tidak akan bekerja. Ya. Yang bisa dilakukan adalah merubah penamaannya. Makanya ini kan bank 3, bank 4 ini bisa dirubah namanya mau jadi BNI, Niaga, atau apapun. Kemudian piutang usaha kalau mau diganti menjadi piutang usaha pihak ketiga, oke, nggak ada masalah. Kemudian seperti aset kantor mau diganti menjadi inventaris kantor, ya bisa. Kemudian ini utang bank 1 mau menjadi utang bank BCA. Jadi penamaannya bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah adalah peruntukannya. Kemudian di sini ada kolom saldo awal. Saldo awal ini akan menjadi referensi dari laporan neraca bulanan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada kolom untuk tahun sebelumnya atau sebenarnya ini akhir tahun sebelumnya. Ya. Jadi saldo terakhir di sini ini sebenarnya mengambil data dari saldo awal di daftar akun keuangan. Kita bisa sebagai contoh, misalnya mau mengisi BCA 50 juta. Nah, kemudian di sini Bank Mandiri ya 100 juta. Nah, perhatikan di sini muncul kata tidak seimbang, kemudian ada selisih. Karena saldo awal diisikan ini adalah saldo awal neraca, jadi harus seimbang. Seimbangnya adalah antara aset dan kewajiban dan ekuitas. Ya. Jadi kita bisa isikan di sini. Misalnya tadi kasnya itu, kemudian kalau memang belum ada datanya tidak perlu diisi, jadi anggap saja kan sama dengan 0. Sorry, bukan belum ada. Kalau belum, jadi usahanya betul-betul mulai dari awal masih 0 semua, jadi di sini nggak perlu di sini 0. Ini adalah saldo untuk pembukuan tahun sebelumnya. Kemudian kita misalnya mau mengisi yang lain-lain, modal pemilik 50 juta. Kemudian anggap ini 75 juta ya. Saya ingin memberikan contoh, misalnya gini, ada selisih 25 juta. Misalnya teman-teman sudah mengisi semuanya, kemudian ini angkanya masih tidak balance atau tidak seimbang. Paling mudah dilakukan adalah mengubah angka di modal pemilik ataupun laba ditahan. Ya, jadi ini saya isi saja laba ditahan 25 juta. Maka ini menjadi seimbang. Ya. Tapi kalaupun ternyata laba ditahannya udah fix, yang bisa dirubah adalah modal pemilik. Silakan dirubah sesuai persentase masing-masing modal. Karena perlu diperhatikan bahwa modal pemilik ini bukan modal pemilik awal. Ya. Jadi kalau di neraca itu modal pemilik dia akan mengikuti. Kalau setiap tahun dia bisa naik, bisa turun. Ya, jadi bukan modal awal yang di store, berbeda. Kalau di tahap awal mungkin iya. Tapi kalau pada saat sudah berjalan, ini akan berubah sesuai persentase sahamnya. Makanya kalau teman-teman melihat trading saham, beli saham sekian, kemudian turun. Yang tidak berubah itu persentasenya, jumlah sahamnya, tapi nilainya berubah. Demikian juga di sini. Nilai modal pemilik akan berubah. Yang tidak berubah adalah persentasenya. Yaitu untuk daftar akun keuangan. Kemudian di sini ada daftar aset tetap. Jadi di sini ada nomor. Nomor di sini adalah nomor referensi yang dijadikan acuan dalam pembelian atau penjualan aset. Jadi kalau kita lihat di penyusutan di sini ya, ini warnanya berbeda. Ya, warna berbeda ini karena dia mengambil data dari transaksi maupun dari daftar aset. Yang diisikan di daftar aset ini adalah aset ya di sini aset yang dibeli sebelum tahun pembukuannya. Kalau tadi kan kita sudah isi 1 November 2018 awalnya. Berarti aset yang dibeli sebelum 1 November 2018. Misal kita isi mobil. Kemudian tanggal pembelian 1 Agustus 18. Ya, ini kan sebelum awal pembukuan. Harga pembeliannya misalnya 250 juta.
kategori asetnya aset kendaraan. Ya. Nanti kalau kita lihat di sini, di penyusutan akan muncul baris pertama. Yang perlu dijadikan, yang perlu diperhatikan di sini, jangan sampai satu nomor ini memiliki dua nama aset yang berbeda. Jadi pada saat sudah diisi, ya, misalnya diisi mobil 2, dan seterusnya ya. Perhatikan bahwa misalnya terakhir ini 9. Nah, 10 ini adalah yang bisa digunakan jika ada pembelian aset di transaksi penerimaan dan pengeluaran. Saya akan buka file contoh agar ada bayangan. Ya. Oh ya, ini dulu daftar aset. Ya. Perhatikan ini 00AS021. Ya. Jadi kalau kita lihat di penerimaan pengeluaran, kita cek sebelah kanan. Ini kan ada kode aset ya. Nah, ini kita bisa mulai dari 021 untuk memilih. Sehingga nanti aset yang dibeli di tahun pembukuan, dia akan muncul di penyusutan setelah aset-aset yang masuk dalam daftar aset dan di 21. Kalau kita perhatikan tanggalnya juga sudah berbeda. Ya. Ini kebetulan, sebentar saya cek, ini pembukuannya 1 November 2018 juga. Ya. Jadi ini dibeli sebelum tahun pembukuan, 5 Oktober, dan ini dibeli di tahun pembukuan. Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Daftar aset. Kemudian yang perlu dilakukan berikutnya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini kebetulan saya samakan semua. Jadi di sini ada perhitungan depresiasi di awal tahun pembukuan per 1 November. Ya. Ini bisa kita copy ya, Ctrl C atau copy, klik kanan copy. Kemudian kita bisa pindahkan ke daftar akun keuangan ya, kantor di sini. Ya. Nah, paste-nya as values jangan lupa. Hanya saja perhatikan setelah kita paste ini ya. Ini harus kita sesuaikan lagi angkanya tadi yang seperti saya sampaikan. Disesuaikannya di modal pemilik atau laba ditahan. Oke, saya gunakan dulu file kosongnya. Ya. Ini kita menggunakan file contohnya ya. Ini menggunakan file kosongnya. Kita masukkan ke daftar akun keuangan. Oke, ini kan ada selisih lagi nih. Kita lihat selisihnya 243.062.500. Kalau misalnya tidak mau susah ya sama ini tinggal di laba ditahannya ya. Nah saja impact-nya kalau laba ditahan tadi nanti perhitungan berikutnya udah harus sebaiknya laba ditahan itu laba yang memang betul-betul terhitung, kecuali memang pembukuannya belum dijalankan. Ya, berarti harus dibuat dulu, ngulang dulu nih yang tahun sebelumnya agar bisa mendapatkan angka laba ditahannya berapa. Karena sebenarnya teman-teman bisa mengcopy neraca akhir ke sini. Ya, copy angka-angkanya menjadi saldo awal untuk pembukuan berikutnya. Ini saya tambahkan lagi dulu 243.062.500. Ya. Jadi sudah seimbang lagi. Itu untuk daftar akun keuangan aset tetap dan pengisiannya ke daftar akun keuangan. Kemudian ada pembayaran di muka. Yang dimaksud pembayaran di muka di sini bukan DP, bukan down payment. Itu beda. Jadi ini lebih mengikuti term dari atau istilah dari akuntansi. Jadi ada yang namanya pembayaran rapelan, dan itu untuk tidak mempengaruhi laba rugi di periode waktu tertentu, maka itu dibagi menjadi bulan per bulan. Sebagai contoh, paling mudah adalah misalnya sewa gedung, misalnya ini klinik sewa ruko ya. Jadi misalnya sewa ruko mulai bulan September, ini mulainya November, berarti sudah terpakai 2 bulan. Sewa rukonya misalnya 120 juta, berarti 10 juta per bulan, berarti masih ada sisa 100 juta. Ya. Di sini bisa kita isikan
kategori laba ruginya beban sewa. Nah, di sini kita bisa masukkan 10 juta kalau misalnya setahun. Jadi tadi kan sampai September, sampai ini Agustus. Ya. Jadi ini 10 bulan, sehingga kalau kita lihat sebelah kanan, ini totalnya 100 juta sudah tergunakan semua. Kalau nanti ada melanjutkan, itu kan di transaksi yang berjalan sekarang. Kategorinya akan muncul di sini, teman-teman tinggal melanjutkan. Kalau tadi kan ini sampai bulan Agustus, berarti nanti teman-teman akan melanjutkan di mulai bulan September ya. Bisa. Ini tadi kenapa angkanya kotak-kotak itu bukan error, tapi kolomnya kurang lebar, jadi bisa dilebarkan. Nah, bisa dilanjutkan di sini. Nanti kita akan lihat di pada saat pengisian transaksi. Oh ya, satu lagi untuk pembayaran di muka, bagian atas ini untuk tahun sebelumnya, kemudian yang tahun berjalan ada di bagian bawah. Ya. Kalaupun teman-teman tidak ingin mengisi bagian ini, teman-teman bisa langsung mengisi di transaksi, tapi perhatikan nanti angkanya akan besar. Sebagai contoh, sewa ruko tidak mau dimasukkan, langsung masuk misalnya transaksinya di bulan September tadi, maka di saat itu laba rugi akan tampak besar dari sisi pengeluarannya. Kalau di net off selama 1 tahun, mungkin tidak menjadi rugi, tapi kalau dilihat bulan per bulan, itu menjadi ada kerugian. Oke, itu untuk pembayaran di muka. Kemudian daftar toko atau cabang ini bisa diisi kalau memang mempunyai lebih dari satu toko atau cabang. Ya. Jadi bisa diisi daftar toko atau cabangnya, di mana nanti kita bisa melihat rekap penjualan cabang. Nah, ini dia akan mengikuti list dari toko yang diisikan tadi. Selanjutnya kita bisa masuk ke produk jasa. Ya. Nah, di sini kita bisa isikan nih. Misalnya ini karena bukan klinik gigi, kita isikan namanya, ID-nya, namanya. Kemudian golongan harganya kalau kita tidak ingin mengetik angkanya. Jadi kalau kita lihat di penjualan, ini kan nanti ada angkanya nih. Jadi ada produk jasa, produk dagang. Nah, kemudian di sini ada harga price list. Nah, ini kalau kita pilih, dia akan mengambil angka yang sesuai pengisian di kolomnya. Kalau non-price list, itu dia, kalau misalnya harga berbeda dan tidak ada di golongan harga, teman-teman bisa mengisikannya harga di non-price list ini. Ya. Nanti kita akan ke sini, itu penjelasan untuk daftar produk jasa ini. Kemudian ada daftar institusi pembayaran, tadi sudah sempat disinggung sebentar, jadi ini untuk pembayaran yang ditanggung oleh pihak ketiga. Ya. Oke, itu untuk pengisian setup.